Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pencinta pengajian Masjid Nurul Fajar yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, beliau bersabda, kata beliau, sayati zamanun ala ummati yafiru minal ulama'i wal fuqaha. Jadi kata beliau, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka itu nantinya akan lari daripada para ulama, daripada para ahli fikih. Jadi banyak gini-gini nang kadang ketika tujuh lagi, kadang-kadang mempedulikan lagi, sehingga bila mana seseorang tersebut sudah jauh dengan ulama, jauh dengan tentang daripada hukum-hukum syariat, maka otomatis di dalam ia menjalani kehidupannya tadi akan berantakan tuh kan. Baik daripada segi usahanya, baik daripada segi rumah tangganya, baik daripada segi anak, istri maupun suaminya, semuanya akan menjadi berantakan. Kenapa sebab demikian? Ujar Rasulullah, bila mana mereka memperbuat demikian, fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah nantinya akan menurunkan bencana kepada mereka itu nantinya dengan 3 macam. Jadi bencana yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan, yang jauh daripada para ulama, yang jauh dengan para fuqaha, tu balanya kena 3. Nang 3 ini cagar membinasakan, nang merusak dengan segala-galanya. Nah, pada 3 ini, yang pertama ujar Rasulullah SAW adalah awalaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan menghilangkan berkat usaha mereka. Nah, jadi nang awal-awal dihilangkan oleh Allah Ta'ala ini berkat. Makanya kalau kita nang di zaman begini nih, ada kalau terpanjang, wah ini umumnya aja belum mau terpacah duit 100 tuh bilang gak ada apa-apanya lagi ya. Iyalah, hilang berkatnya gue. Nah, berkat tuh hilang tuh berarti. Ada kerasaan hari malam bulan, nah itu tadi. Nah, hilang sudah. Hilangan sudah mulai.
Nang tadi kita merasa sebulan asal nanti seminggu paling beberapa hari, sehari paling beberapa waktu, habis sehari sudah ada lewat sebulan-bulan ya. Ini tadi berkat hilang. Bila berkat sudah dicabut, apapun yang kita gawi itu kada bernilai jadi kebaikan dirinya. Nah, kada ada lagi nilai yang kebaikan. Andai sekiranya orang itu tadi berusaha, maka ketika ia berusaha, mohon maaf, kebanyakan usahanya itu kemungkinan besar kebanyakan menimbulkan sesuatu yang kada baik. Kenapa? Kebanyakan yang dicarinya hendak mencari untungnya, berkatnya kada, akhirnya nampak sembahyang ditinggalkannya, pembacaan kada digawinya lagi, bercari ya terus. Tetapi ketika ia bercari tadi, adakah membuahkan ketenangan hatinya? Adakah yang merasa damai di dalam jiwanya? Adakah yang bahagia di dalam rumah tangganya? Nah ini tadi. Oleh kenapa tadi? Oleh berkat ini tadi hilang. Bila berkat ini dicabut, maka keadaan seseorang akan merasa resah, gelisah, ada merasa nyaman terus. Makanya tuh rasa terasa kurang terus. Nah, tapi di sisi lain ada orang hidupnya sederhana aja, biasa aja, namun di dalam rumah tangganya penuh dengan canda tawa. Di dalam rumah tuh terdengar pengajian, terdengar maulidan segala macam, sembahyang, tapinya bahagia luar biasa. Oleh kenapa? Berkatnya ada. Makanya di antaranya itu bila mana sampai kita menjauh dengan para ulama, menjauh dengan ahli-ahli fikih, sampai kita tertinggal apa yang menjadi kewajiban kita, contohnya kayak sembahyang, bila mana ada yang meninggalkan di dalam rumah nih, orangnya sudah balik, orangnya bakal pulang, meninggalkan sembahyang, Allah tarik keberatan di dalam rumah itu tadi. Jadi jangan dikira gini, umpamanya kita biasa anak, orangnya ganal sudah main di rumah, orangnya kada penyembahyang di rumah, dilihat akan jangan. Oleh kenapa? Dikhawatirkan keberkatan yang ada di dalam rumah kita itu tadi diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi hati-hati benar tak? Nah, ini yang pertama. Baik di dalam segala-galanya ini kita hati-hati benar. Yang kedua, ujar Rasulullah yang kedua pulang, bila mana yang pertama adalah diangkat oleh Allah Ta'ala keberkatan di dalam segala usahanya. Kemudian yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua adalah Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka itu pemimpin, yang mana pemimpin itu pemimpin yang zalim. Nah, andai kita ini berisi pemimpin, begitu orang memimpin dengan kita ini ternyata keadaan baiknya, kita tuh guys, segala apa yang kita usahakan dipersulit orang, tiap berurusan dingalihi orang, ini itu diunyuk-unyuk orang dari kita nih, masalah. Nah ini tadi, ini sudah nih, hal yang demikian itu berarti kita ini sudah termasuk daripada orang-orang yang mulai menjauhi daripada para ulama. Nah, berurusan, bila nak berurusan, mohon maaf terkadang harus ada pengertiannya di orang. Nah, artinya pengertiannya itu paham-paham aja tak ibaratnya nih. Bila ibaratnya ada paham, orang ada paham juga. Nah ini deh. Nih ya kalau ini alih nih. Gak ditakutin apa? Zamannya. Nah kan ya zamannya itu masalahnya. Iyalah, masalahnya kita yang salah. Sesuatu yang pekerjaan yang salah itu seharusnya jangan menjadi ada kebiasaan, jangan. Kalau ini bisa dihilangkan. Ini dijadikan tabiat, dijadikan kebiasaan, akhirnya nampak apa yang kita gawe itu kada berberkat, akhirnya jadi dosa berdaan. Nah, jadi dosa berdaan nih akhirnya. Oleh lantaran apa? Lantaran tadi perbuatannya itu salah. Mohon maaf, umpamanya nih kita ada bagawi, begitu bagawinya tadi, ternyata di dalam gawian tadi ada syaratnya. Bila hendak lulus kayak orang ini bisa-bisa seorang aja. Nah, artinya bisa-bisa seorang itu paham aja kalau lah. Nah, siapa namanya tertabal itu bang. Nah, ini kesalahan sudah nih. Nah, polusnya iyalah. Nah, bila memperbuat demikian jadi berarti salah sudah gawian.
Beda bulan umpamanya nangka ini kan dipadakan seseorang yang menyogok maupun disogok itu hukumnya adalah sama-sama nar, sama-sama neraka, sudah jelas kok sudah lah. Nah ini jelas sudah sama, tapi terkadang manusia itu kada pedulinya. Yang pentingnya apa yang menjadi keinginannya, apa menjadi tujuannya, yang penting tercapai dulu. Masalah itu kayaknya gampang untuk jar. Itu urusan akhirat, kadanya itu jangan. Soalnya apa? Masalah akhiratnya ini berkelanjutan bertatarusan. Kalau dunianya ada batasnya aja, ada batasnya. Boleh kita berurusan menjaga urusan duit itu terkecuali kita sudah membidangi sebertaannya. Contoh umpamanya lah, ulun umpamanya 4 tes. Begitu ulun 4 tes nanti sudah 4 ujian, sudah menjawab soal, dan yang tadi pengumuman tadi padahal orang dicari orang umpamanya dicari di 2 orang, lalu nang menjadi seleksi ini 3 orang. Penentunya apa? Lalu penentunya wawancara. Nah, ketika diwawancara dites orang banyak ulun nih, oleh ulun lantaran pertama umpamanya nih, lalu dites kayak apa? Bila mana jasiden ikam kawa memahami daripada jawabanku nih, jasiden lulus ikam. Nah kayak apa contohnya? Umpamanya ada jasiden, kita ibarat tes nih jasiden, nah kayak kita mau unjun di kolam orang. Di kolam tuh banyak jasiden iwak macamnya, ada iwak haruan, ada iwak sasapat, ada iwak papuyu. Saya sesuaikan umpannya sih dan. Nah, lalu umpamanya ulun nih aku nih membayar nih, apa kata masuk sabok ulun nih? Kada. Oleh kenapa? Sebab ini menjadi hak ulun. Bila ulun kadang ambilnya, dia ambil orang nambuan nih. Bila kita memang ada kemampuannya. Oleh kenapa? Sebab ulun dari awal itu sudah 4 tes ternyata bagus dan segala macam. Begitu wawancaranya, nah kayak itu caranya. Nah, kita bayari, nyogok lah kita ada. Nang ambil duit kita ini nang berdosa orangnya. Ini kan nyogok karena pulang menyogok tuh sebelum kita bertanding, sebelum kita segala macam sudah kita duiti. Nah, nama ambilnya berdosa, artinya mau ambil hak kita. Masalah itu tadi belum kita 4 tes segala macam, baru kita duiti. Nah, ini salah. Sama masukin anak sekolah, belum 4 tes segala macam sudah belakang dana. Nah, lulusakan anak ulun lah, belum 4 tes. Nah, ini kan boleh ini. Nah, boleh itu. Tapi bila ini sudah 4 tes, nilainya baik, apalagi penyanyi ranking 1 sudah sekolah, pokoknya begitu ini masuk sekolah situ, jurang kada wah ini itu segala macam, kecuali makanya gini jurang. Nah, mau kada mau kita terpaksa kita kan ini. Maka ini tadi kita memang anak kita memang bujur-bujur pintar nih kan salah kita ini nih. Nah, salahnya tadi orang salah orang ini yang berusaha lain kita. Nah, kan apa ya itu ya? Itu alhamdulillah lagi ngarannya yang mau dibari itu belum ucap dibari bagus lagi aja kalau yang terkadang tuh membari itu ada embel-embelnya bulan. Nah, ulun membari aja kisahnya belum tes sudah membari bari dulu. Nah, ini kena nah itu tuh enak. Nah, ini kebanyakan kita tuh biasa salahnya yang itu tadi. Jadi triknya salah. Boleh kita memberi bila sudah selesai sebertaannya salah aja. Bila masih dalam proses jangan berbari-bari, itu syaratnya. Bila kita berbari-bari berarti itu sudah termasuk daripada sogok, ini tidak boleh. Nah, itu hukumnya ngarinya menyogok. Nah, saya dipaham kalau ini kayak anak pian bawahnya anak sekolah dokter kah apa kan ternyata digawi orang itu nilainya tinggi segala macam, ternyata jurang nih kada lulus ini nih oleh ini jurang tahu nih kayak apa nih kisahnya nih supaya nyaman nih anak kita nih ini jurang mau kada mau kita mana ada duitnya kada masalah itu. Oleh memang nomor 1 kan nomor 1 itu biasanya kada ada tes segala macam, cuma bisa dipersulit orang oleh masa zamannya tadi ya Allah zamannya ini iya maka itu tertinggal cuma sesuai dengan kemampuan kita tadi lah ini kada masalah. Nah itu tadi nah itu jadi itu kita harus memahami juga nah kayak bagaimana nang sogok nanti diharamkan kayak bagaimana nang sogok nanti dibolehkan artinya ada nah ini tadi bab kita mengambil hak kita itu ada masalah itulah sebab bujur hak kita. Nah itu jadi orang yang jauh daripada para ulama
daripada para fuqaha ahli fikih banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian nang ketiga ya Rasulullah wa satu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nang terakhir adalah ketika nantinya ia meninggal dunia, maka ia meninggal dunia dengan tanpa membawa iman. Nah ini, nah ma'udzubillah ujur-ujur kita berlindung. Sangat merugi orang, kayak apapun kedudukannya, keindahannya, kekuasaan yang dimilikinya di dunia, tapi bila mana orang itu meninggal dengan tanpa membawa iman, maka orang tersebut akan binasa. Istilah kata itu seakan-akan hidayahnya itu masuklah ke dalam daripada neraka juraning. Dalam ajabnya Allah tuh seakan-akan itu pada sebuah merasa nikmatnya dunia tuh nah. Saking apa? Saking pedihnya bukan. Pedih luar biasa. Orang yang mati dengan tanpa membawa iman tuh luar biasa sengsaranya. Jadi jangan dikira ketika orang meninggal dunia, ketika sudah meninggal masuk ke dalam kubur itu terkadang masalah. Banyak perkara masalahnya, luar biasa ngerinya. Kenapa? Sebab awal-awal pertama penentu dengan seseorang selamat keadaannya untuk selanjutnya adalah di awal pertama ketika ia masuk dalam kubur. Nyaman gak ada dulu. Dan orang yang di dalam kubur itu dikatakan bahwasanya ujar Rasulullah Nabi mengatakan man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa suatu bekal, maka seolah-olah ia mengarungi lautan dengan tanpa menggunakan kapal. Ya, kayak apa mengarungi laut kan bisa kapal tenggelam, binasa orang tuh. Ini tadi bila tanpa membawa kadar mau bekalnya apa? Berupa daripada amal-amal saleh. Nah, amal-amal saleh ini nang dapat nang menyelamatkan dengan diri kita. Maka daripada itu ujar guru Bahid dan pemadahkan jasiden. Jadi sebagaimana padahkan sidin jasiden, kalau kita hendak nyaman kena di alam kubur, nyaman kena bila kita mati kena, jangan kada ingat jasiden orang-orang yang sudah telah mendahului kita. Jangan kada ingat mendoakannya. Jangan kada ingat pakirim lawan bubuhannya. Ini jasiden pakirim 1 tahun sekali. Haul aja. Coba jasiden bari kamu memikirkannya, bujur jasiden. Andai orang tuh masuk penjara itu di dunia ini lagi lah, biar lagi 1 tahun sekali ya, apa menderitanya? Keluarganya melangi 1 tahun sekali aja. Nyaman lah, kada nyaman ini di dunia nih. Tetapi banyak melangi walaupun kada membawa apa-apa, ibaratnya cuma bilang tiap hari atau seminggu sekali, tapi berhati ya Allah. Itu tuh jasiden tujuan tuh. Jadi bila kita hendak nyaman, kita dinyamani orang dalam kubur tujuan. Artinya apa? Sambil duduk kita santai, jadi makan ke Fatihah. Qul huwallah. Ada berat yang mengira makan ini. Membaca Fatihah sekali, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, salawat 3 kali. Ada berat betul pian. Nang berat tuh penyakit kol. Iyalah. Penyakit kolera. Nih. Imbas di sini ingat teh gina, beli ke rumah kada ingat teh lagi gina. Nah, nih narinya kita nih. Padahal kesan seorang, iya kesan seorang juga. Kada kesan orang juga sebujurannya. Nih kita nih ngalihnya tadi, nanginin tadi, kada pati keingatan ini lah. Nih, maka daripada itu kita jangan sampai kada ingat, jangan sampai 1 tahun sekali dia sidin memadahkan. Ingatakan benar, ingatakan sidin benar tuh. Jangan 1 tahun sekali dia sidin. Nih, sebab kiriman-kiriman itu luar biasa. Walaupun ibaratnya yang kita kirim orangnya sudah orangnya pak amal ke ibadah. Kalau umpamanya kita malam tuh orangnya pak amal ibadah sudah banyak dia sidin sudah sanggup segala macam. Bukan masalah banyak adanya kada. Ibarat kita di dunia ini lah, kita tuh sugih aja, kita bawakan umpamanya makanan atau bawakan buah, yang penting apa yang himu benar sih dia enggak, artinya ingat aja nih rawitannya. Nih itu tujuan tuh. Apa istimewanya hebatnya? Ujar Rasulullah memadakan apa mengatakan tasaddaq ala mautaka. Bersedekahlah atas orang-orang yang sudah meninggal mendahului engkau.
Nah, disuruh kita nih mengingati bersedekah. Kenapa demikian? Fa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh mewakilkan malaikat. Nah, diwakilkan malaikat. Maka ketika seseorang untuk bersedekah, lalu Allah memerintahkan dengan malaikat, wahai malaikatku, kemari kan. Maka yang mana malaikat itu tadi ya Rasulullah, yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, yang mana mereka itu akan membawakan daripada sedekah-sedekah orang-orang yang hidup ilaihim kepada mereka yang sudah mati tadi. Nah, ini nasi bulan nih, nah bersedekah kesannya, witannya nih, bawakan sampaikan, bawakan sampaikan, bawakan sampaikan. Nyaman kalau nih, amun sudah dibacakan ini buat biar kada ibu-ibu juga tahu lagi ulun. Apalagi pada ibadahnya kada sampai mati dulu kena pian masanya ya, kalau sampai kada sudah dipadahkan ini masih kada masih nyenang orang nang mucil nang hongang tuh tahu nih mana hadisnya sahih kada ini menggawi kada orangnya karena alihnya ya, kalau ini nang salahnya tuh nah kebanyakan tahunan ini lah sudah jelas-jelas dipadahkan nih, nyata sudah kisahnya ada, sudah hadisnya masih aja. Nah kayak ada percaya tuh nah. Nih jangan nah kayak itu jangan kita rugi kena. Maka bila mana sudah disampaikan, lalu orang-orang nang sudah nang mati tadi kiriman, orang-orang nang hidup ini tadi luar biasa bagi mereka. Sanang benar. Maka ujar Rasulullah, fayabrahuna biha asadda ma kanu yabrahuna fid dunya, yang mana mereka itu sangat gembira luar biasa dengan apa-apa yang dikirim oleh orang-orang yang hidup kepada mereka tadi berupa sedekah itu maksudnya boleh nongkai bacaan doa pian anak cepat lagi tadi duit sedekah langsung cepat melesatnya. Nah, ini mudahan ulun berkirim punya duit 100.000 masuk akan tiap Jumat bacakan ginalah Fatihah 4 kirim makan dalam kita ulun. Nah, mudahan ini menjadi keringanan gesan sidin, mudah-mudahan dirahmati sidin dan kubur nang gesan kita ulun tak sampai langsung tuh. Nah, luar biasa. Belum lagi kena doa kita. Mengkada awal jua bari-bari nang itu tuh, ya di rumah ngaji sarungan di rumah. Amun kan bisa mengaji barang Fatihah berbaca. Amun kada kawa jua kada bisa jumpa cepat ya membaca Allah jua. Mun kada hafal itu malu kepala sudah tuh. Ya nah. Mun Allah kada hafal jua ya nah. Kayak bingung ulun. Kol aja kayak apa kan mau sampai aja lah. Nah. Jadi jangan sampai kada barang dipen baca Allah kata salah aja kirim makan bikin itu sama leh bila biar ngalih kayak itu aja nyatakan ya Allah nilaian pahalanya ini nana ulun baca ini pahalanya ulun hadiahkan biasa kuitan ulun mulai ya langsung baca selesai dah bisa ngalih-ngalih mudah sampai nilai pahalanya nang kuitan ulun sudah anak guring pulang sebelum guring kirim pulangnya tangan bisa lejur gitu nah itu dah iya besar ya buatlah ya Allah ini tadi ini jadinya sampai kita ada ingat ya Allah jangan sampai ada ingat tuh tadi dan orang-orang yang sudah mendahului kita tadi. Maka bila mana mereka sudah senang mereka bahagia di dalam kubur itu tadi dikira-kira kan bisa mendoakan malahan orang dalam kubur tadi parah dengan Allah Ta'ala sudah. Kita ini kan jauh lagi lain masanya lain alamnya ini sudah para kurangnya. Maka mereka pun berucap ujar mereka apa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basarna biha. Nah ucap orang dalam kubur ya Allah ampunilah dosa-dosa bagi orang-orang nang menerangi dengan kubur kami. Tarang bagi kubur itu langsung. Ayo pian. Mun kada percaya pian tarang kada tarang berbuat pian dalam rumah aja gitu. Tutupi dulu ya kalau
harus sedang kubur gen. Nggih, balampu itu tarang ya Allah. Coba aja kalau bisa ngalih-ngalih yang nang ngarusan nang lala wala waskin nya kula lah. Umpamanya orang pas nabok kuburan tuh nah, buat situ satu tempat satu tangan jam gitu ditutupi di atas. Sanggup pergi kira situ dulu. Ya Allah, itu pada orangnya. Enak. Merasakan itu kayak pas itu berubah situ dulu. Tarang nggak ada situ dah. Aneh. Itu nah siang tuh belum malam tuh. Ini mau udah kan ya Allah kadang tuh tadi tuh. Jadi bila mana datang kiriman-kiriman tarang. Luar biasa tarang kubur. Ya. Ngaran tarang ini nyaman ya Allah. Ngaran kadang tuh bahkan jangankan kita jangan kubur di rumah aja yang bakal kayak Pak. Ibaratnya lampu tuh rembang-rembang, kada tahu segala non tikus, segala non tertangkap segala macamnya Allah. Kada tahu segala lipas segala macam men. Karena remang-remang. Nasi gak ada karuan bisa bersambut dimakannya lah. Udah remang-remang, namunnya jelas tarang nyaman, pemandangan luas, mau lihat ya Allah. Jelas nyaman, anak bamalan, pembacaan nyaman. Ini tadi, itu nyamannya tadi. Ini tarang. Nah ini tadi nombornya himong tadi. Lalu mereka mendoakan minta diampuni, ampuni dosa mereka ya Allah. Kemudian apa? Wa basyirul bil jannati, dan gembirakan mereka ya Allah dengan surga. Kama basyarna biha, sebagaimana mereka menggembirakan kami dengan kiriman-kiriman yang mereka berikan tadi. Luar biasa Allah. Jadi bila kita mendengar kayak ini jangan biar sampai kada ingat. Jangan sampai kada ingat. Kayak orang nang kada ingat dengan hutang itu jangan. Ya kalau ada bila orang hutang yang benar kalau tapi bila nya hutang dan orang berpura aja kayak kada ada hutang. Nah ini nang alihnya tuh. Ini tadi. Ini nang alih benar tuh. Jadi mun kawa hidup tuh tadi supaya tenang, supaya nyaman, supaya kada ada beban, jangan ada hutang. Jangan ada hutang. Apalagi umpamanya 4 arisan, lah. Bayi 4 arisan karena ada lagi orangnya muncul. Timbul sampai tuntong. Tohok ketua arisan menggalahi mana-mana kah? Bukannya iyalah. Nih. Orang nangka itu tadi buat kada bakalan nyaman hidup pian, percaya aja pian, kada bakalan nyaman. Andai orang itu tadi meninggal dunia, walaupun banyak amalannya, baik ibadah orangnya, bila meninggalkan hutang dengan orang maka akan terbebani orang itu, kita siksa orang itu. Jadi jangan sampai dan itu. Maka daripada itu jangan sampai di dalam hati kita ini tadi ibaratnya hendak merugikan dengan orang lain atau menipu dengan orang lain, sebab itu kenanya kembali dengan diri kita sendiri. Maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita gawi, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan diridai oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadi amal ibadah sehingga nantinya membawakan suatu kebahagiaan bagi diri kita dan keluarga kita, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Mungkin ini yang dapat Om sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya itu semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kesalahan serta khilafan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang ditakunakan boleh 1 atau 2. Nah, dan al-bahun bila kada berikan kita. Masalah jamak. Nah, kalau kita misalnya misalnya ini urut dari Butok nih ke Palangkaraya. Sampai di Palangkaraya, sehari itu kenapa selama 3 hari di tempat tetap menjamak? Apakah itu memang bisa? Apakah ada? Nah, oleh ada kawan ulun buat. Aku jangan menjamak ya. Nah, makanya kalau sudah di posisi Palangkaraya, aku kan musafir. Nah, itu nah. Terus ada kan? Takut orang Ustaz, kita ini kan orang awam, jangan ambil keputusan sendiri. Kayak buat takut waktu di perjalanan, itu bagi ulun. Nah, kalau sudah ulun itu, nah itu aja Ustaz Tay. Adakah lagi? Adakah? Gampang ya. Untuk? Nah, gampang. Adakah lagi? Terima kasih telah menonton.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.